permintaan. Mas. Exercise. Oke, saya buka dalam doa ya. Ya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari ini kami bisa beribadah. Dan Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami serahkan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Kiranya Engkau dipermuliakan, ditinggikan, dan biarlah Engkau hadir, menjamah, dan memberkati kami. Kami naikkan doa ini dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jawaban
biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku hanyalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguh
Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memasuki perjamuan kudus. Kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Nah, sebelum itu saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang saya ambil dalam 1 Korintus 11 sebagai pedoman kita untuk memperingati hari yang khusus, yaitu hari perjamuan kudus. Saya akan membacakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjamuan baru, perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara, akhir-akhir ini sejak lockdown kita mendengar banyak sekali yang meninggal. Di samping ada penyakit-penyakit khusus, tetapi kebanyakan yang meninggal itu disebabkan oleh virus. Nah, saudara, mereka mati oleh karena sakit penyakit. Tapi hari ini kita diingatkan ada pribadi yang mati untuk kita semua. Dia mati oleh karena dosa-dosa kita. Dia menanggung dosa kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ketika kita mengambil roti dan cawan nanti, yang melambangkan tubuh dan darah Kristus, khotbahkan diri kita masing-masing. Mari saudara-saudara, saya mengajak saudara mengambil roti yang melambangkan tubuh Kristus, yang sudah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita. Mari kita makan dan mengucap syukur. Setelah memberikan roti, dia mengangkat cawan dan berkata, ini adalah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, mari kita mengucap syukur atas darah Yesus yang dicurahkan bagi kita. Mari kita minum bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau rela mati 2000 tahun yang lampau. Engkau rela mengorbankan hidupmu. Engkau rela diremukkan oleh karena dosa-dosa kami. Darahmu Engkau curahkan untuk menebus dosa kami, untuk menguduskan kami orang-orang percaya. Layakkan kami senantiasa Tuhan. Biarlah kami menjadi roti yang dipecah-pecahkan untuk orang lain. Biarlah kami menjadi anggur yang ditumpahkan bagi orang lain, supaya nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan sekarang kepada Saudara Andre. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Andre yang bersedia melayani kita hari ini. Saya sangat diberkati melihat kesaksian dan hidupnya yang luar biasa dia serahkan untuk Tuhan.
tempat yang begitu jauh, pengabdiannya luar biasa datang ke Crossway. 1 jam lebih setiap minggu. Belum lagi dia melayani orang-orang homeless. Itu kalau bukan anugerah Tuhan, dia tidak mungkin bisa melakukan. Apalagi dia seorang muda. Seorang anak muda memberikan hidup seperti ini tidaklah mudah. Karena banyak anak muda menghabiskan waktu untuk mengikuti kedagingannya. Kami mengucap syukur buat Andre. Kami mendorong supaya Andre terus diberkati. Amin. Amin. Saya serahkan Andre. Terima kasih, Pak. Shalom saudara sekalian yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya merasa diberkati oleh Gembala Sidang Pamada untuk membawakan warta firman pada hari ini. Meskipun kebanyakan kita tinggal di rumah sekarang karena lockdown, kami mengucap syukur, tapi saudara meluangkan waktu untuk datang pada hari ini, join dalam warta firman pada hari ini. Saya akan share screen. Saudara bisa lihat ya. Tema hari ini adalah belas kasihan yang sejati atau authentic mercy. Saya ambil dari Matius 9 ayat 9 ayat 13. Secara cepat saya akan bacakan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah para pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang yang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kuhendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita bisa melihat di sini Yesus duduk bersama-sama dengan Matius dan orang berdosa. Siapakah Matius? Matius adalah seorang pemungut cukai. Background pada konteks dari ayat Alkitab ini, kita bisa melihat Matius hidup dan orang-orang Yudea pada saat itu, orang-orang Yahudi semua hidup dalam penjajahan Romawi. Dan penjajahan Romawi yang dipimpin oleh Kaisar Augustus Octavianus, saudara bisa lihat baca di Lukas pasal 2 ayat 1. Dan Kaisar Augustus Octavianus menjalankan apa yang dinamakan Pax Romana. Jadi konteks dalam pembacaan firman hari ini, agar saudara tahu apa itu artinya pemungut cukai. Pemungut cukai adalah orang-orang yang memang memenangkan tender. Jadi Matius bekerja sebagai pemungut cukai seperti kontraktor. Dan kontraktor-kontraktor ini di mata orang Farisi mereka berkhianat. Kenapa? Orang Farisi melihat orang-orang pemungut cukai disamakan dengan pelacur-pelacur di zaman itu. Kenapa? Pada saat itu Matius atau yang dinamakan Lewi, bahasa Ibrani, Matius bekerja sebagai pemungut cukai. Pemungut cukai pada zaman itu memenangkan, mereka melakukan tender ataupun ballot untuk memenangkan pengumpulan atau pengemplangan pajak zaman itu untuk melakukan gerakan yang dinamakan Pax Romana atau Roman Peace. Pada zaman itu yang dilakukan Kaisar Agustus. Dan pada saat itu Matius bekerja dan dia tahu. Pada zaman itu orang-orang Farisi melihat orang seperti Matius adalah seorang pengkhianat. Dan pengkhianat seperti Matius tidak pantas mendapatkan pengampunan dosa atau belas kasihan. Dan saudara bisa lihat, orang Farisi melihat hal itu. Kenapa Tuhan Yesus duduk dan bersama-sama dengan orang-orang yang berdosa duduk dan makan? Kenapa Yesus makan? Saudara bisa ayat yang ke-10. Yesus makan di rumah Matius. Pada zaman itu makan, kalau saudara lihat orang Yahudi melihat kalau mereka orang-orang Farisi tidak mau makan dengan pelacur, tidak mau makan dengan orang-orang berdosa, tidak mau makan dengan orang-orang yang kelihatannya mereka jijik atau sampah masyarakat. Kenapa? Makan dalam konteks Yahudi adalah symbol of covenant atau simbol perjanjian. Tapi sebagai orang Kristen kita melihat perjanjian lama, kalau kita melihat
Perjanjian Lama hanya gara-gara makan. Hanya gara-gara makan bersama dengan ular, yang artinya iblis, tidak kita artikan harafiah, tapi simbolik ya. Iblis dalam rupa ular, hanya gara-gara makan, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kita harus renungkan firman Tuhan hari ini. Tapi Yesus pada saat itu datang untuk mencari orang berdosa, untuk dimuridkan, untuk memperbesar, untuk menjadi citizen of heaven, atau warga negara dari surga. Pertanyaannya, maukah saudara makan dengan Yesus pada hari ini? Apakah saudara merasa saudara seorang berdosa? Saudara akan dibahagiakan pada firman Tuhan hari ini. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena dia adalah orang yang mempunyai kerajaan surga. Matius 5 ayat 1. Dan kita bisa melihat, saudara, Tuhan Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Kenapa? Banyak pada saat itu mensegregasi atau memisah-misahkan, orang Farisi memisahkan mereka adalah orang yang khusus, yang berharga, yang mereka pikir mereka berharga di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan tidak melihat mereka sebagai orang yang berharga. Mereka sebagai orang yang hipokrit. Begitu pula dengan orang-orang zaman itu seperti Yohanes Pembaptis. Mereka dikatakan, hai kamu keturunan ular beludak. Kamu harus bertobat karena kerajaan Tuhan sudah dekat. Kita bisa lihat ayat ke-13. Yang kuhendaki ialah belas kasihan. Kenapa Yesus berkata, yang ku kehendaki adalah belas kasihan atau mercy kepada orang-orang Farisi? Karena mereka tahu. Dan bukan persembahan. Mereka tahu. Tapi mereka tidak mendengarkan firman Tuhan pada saat itu. Karena mereka tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Ya, Yesus adalah Rabi. Yes, mereka percaya. Maka saudara bisa melihat guru. Mereka memanggil Yesus guru. Dan kenapa murid-murid guru ini orang-orang berdosa? Tidak seperti kami, orang-orang kudus, orang-orang kaya, orang-orang Sanhedrin pada zaman itu. 70 orang Jewish Council atau yang memimpin sidang council orang Yahudi di bawah pemerintahan Romawi, mereka berhak untuk menghukum seseorang yang melanggar hukum Taurat. Tapi mereka sendiri tidak tahu mereka sendiri adalah orang berdosa. Di Hosea yang kuhendaki, kenapa Yesus mengquote dari Hosea 6 ayat 6? Yang kuhendaki adalah belas kasihan, karena Hosea ini adalah kata-kata Nabi Hosea yang melambangkan atau bayangan pada zaman Perjanjian Lama. Hosea disuruh Tuhan untuk menikahi Tamar, seorang pelacur. Dan orang Farisi menyamakan tax collector atau pengembang pajak Matius ini sebagai pengkhianat. Mereka menyamakan orang-orang pemungut cukai ini dengan seorang pelacur. Dan mereka pikir dengan persembahan tiap tahun. Di kitab Imamat ayat 16 kalau saudara baca, mereka mempersembahkan korban makanan setiap tahun. Tapi yang mereka persembahkan itu bagi kita orang pengikut Kristus itu hanya bayangan yang akan terjadi karena Yesus, firman yang turun menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14, firman yang turun menjadi daging. Yang turun menjadi daging, bahasa Yunani sars atau daging. Sebenarnya bukan antropo atau manusia, tapi daging. Karena kedagingan inilah yang kita masih hidup dalam daging, tapi kita diberikan Roh Kudus untuk membawa kita kepada pertobatan, untuk kita membawa kita kembali kepada Tuhan. Dan itulah yang Hosea 6 ayat 6 dan the whole chapter, pasal 3, pasal 5, pasal 6. Hosea mengingatkan Israel yang menyembah Baal atau iblis sendiri, yang mempersembahkan bayi-bayi kepada Baal atau persembahan bakaran untuk Baal pada zaman itu, yang mereka berbalik supaya kembali kepada Tuhan. Saudara, kita akan lihat, saya sudah jelaskan, belas kasihan berasal dari kata Yunani eleos dan hesed dalam bahasa Ibrani-nya. Eleos dan hesed ini bisa kita terjemahkan belas kasihan yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang berdosa atau orang miskin. Nanti kita akan belajar kenapa orang miskin, kenapa kita semua ini orang miskin. Sama dengan hesed. Dan belas kasihan yang diterima oleh orang-orang berdosa seperti kita harus kita tunjukkan kepada orang-orang lain. Bukan hanya dalam konteks orang-orang gereja atau orang-orang Kristen, tapi orang-orang yang tidak kenal akan Tuhan atau tidak melihat ada sesuatu yang berbeda dalam pengajaran atau pengajaran Tuhan Yesus, dalam pengajaran Kristiani. Dan kita sudah bisa melihat
Matius bekerja sebagai pemungut cukai, orang Farisi merasa diri tidak berdosa. Lukas 18 ayat 9 ayat 10. Di mata Yesus semua orang berdosa yang dicari, aku mencari gembalaku. Aku memanggil gembalaku dan mereka mendengarkan aku dan mereka mengikuti aku. Yohanes 10 ayat 27. Lukas 5 berkata ayat 32, aku datang bukan memanggil orang benar, melainkan orang berdosa supaya mereka bertobat. Saudara, ini bukan sesuatu yang lucu atau sesuatu yang orang-orang yang tidak percaya, orang Muslim atau saksi Yehova dan orang-orang yang menyerang iman-iman Kristen sekarang. Kita bisa lihat pada zaman itu sampai sekarang Colosseum, all roads to Rome itu dipakai atau kerajaan Romawi atau yang berpusat dalam kota Roma. Makanya ada pepatah Indonesia mengatakan semua jalan menuju ke Roma. Itu diciptakan atau digalangkan oleh Kaisar Augustus Octavianus pada zaman itu. Dan Matius sebagai orang berdosa, kalau saudara lihat, ikutlah aku Matius, dan Matius mengikuti dia. Banyak dari kita melihat mengikut Yesus tapi kita menyembah uang, mengikut Yesus tapi kita menyembah sesuatu yang najis di hadapan Tuhan, mengikut Yesus tapi masih hidup dalam dosa, mengikut Yesus mabuk-mabukan, mengikut Yesus tapi selingkuh kanan kiri, mengikut Yesus suka berbohong, tidak ada pertobatan atau sesuatu yang kita bisa ambil dari firman Tuhan atau pengajaran dari Yesus yang membawa kita ke pertobatan. Tapi Matius berbeda dengan Petrus, berbeda dengan Bartolomeus. Matius tidak bisa kembali menjadi orang pemungut cukai. Pada saat Yesus disalibkan, mati, pada saat itu Petrus dan saudaranya dan teman-teman, mereka bisa kembali menjadi nelayan. Karena nelayan tidak disamakan dengan orang-orang pada zaman itu, orang-orang berdosa. No, tapi Matius, dia tidak bisa. Dia tidak bisa kembali ke hidup yang lama. No. Disinilah, saudara, kita bisa melihat Rasul Matius. Dan kita akan lihat bagaimana end up-nya, di mana dia mati dan dia menyerahkan hidupnya untuk kerajaan surga. Tuhan Yesus memanggil kita untuk membuka atau menyiapkan jalan untuk orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Perintah Tuhan untuk kita renungkan sejenak. Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ini ayat termasuk untuk saya dan saudara. Kita semua. Karena hati Yesus begitu mulia, dia datang menjadi manusia. Menjadi manusia. Tuhan yang kudus menjadi manusia. Yang orang Yahudi menganggap pada zaman itu, bait Allah itu adalah tempat yang suci. No, Tuhan Yesus datang menjadi manusia untuk memanggil, hei domba-dombaku, kemari. Dengan belas kasihanku, kamu akan melihat kerajaan surga. Maukah saudara mengikuti Yesus? Ayat 37. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Hanya Tuhan yang bisa memberikan atau mencelikan orang-orang ini. Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja tuaian itu. Maukah saudara dipanggil seperti Matius? Poin yang pertama, belas kasihan Yesus atau belas kasihan yang sejati dari Tuhan. Itu untuk kita orang berdosa yang telah dibelinya dengan harga yang lunas. Dan pakailah waktu yang tersisa ini, saudara. 1 Korintus 7 ayat 21 sampai 23. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak ada apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan dari apa? Dari dosa. Pergunakanlah kesempatan itu sebab seorang hamba. Tapi kita melihat translation yang sebenarnya adalah budak atau doulos. Kita ini semua budak Tuhan. Yang dipanggil oleh Tuhan untuk melayani dia. Dalam pelayanannya adalah orang yang bebas. Milik Tuhan. Demikianlah pula orang yang bebas dipanggil dalam Kristus adalah hambanya atau budaknya. Kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Banyak dari kita, saudara, kita melihat hidup kita ini tidak berharga. Terpujilah saudara. Terpujilah saudara.
Karena saudara dipanggil, ya. Pada zaman itu budak bisa dibeli. Bisa dibeli. Tapi kita tidak bisa dibeli. No. Kita in our spirit, our life, our soul has been purchased with the blood of Jesus on the cross in Calvary. Kita akan melihat yang ke poin kedua. Belas kasihan sejati Tuhan ada dalam pengampunan dosa. Saudara, I want you to pay attention on this. Karena saya banyak melihat, banyak itu sekarang penyesat-penyesat, pengajar-pengajar palsu. Dan orang yang tidak tahu mereka berkata apa yang mereka sendiri tidak mengerti. Oh, saudara harus tentang pengampunan. Saudara harus mengampuni karena apa? You deserve to have peace in your life. No. Saudara berhak mendapatkan pengampunan karena saudara dicintai oleh sesama. Itu semua bohong. Saudara baca di Matius 18. Alasan kenapa kita tidak bisa mengampuni atau memberikan belas kasihan kepada orang, terutama di keluarga kita. Terutama di keluarga kita. Alasan orang tidak mau mengampuni. Orang berhutang 10.000 talenta. Ini parabel tentang 10,000 talents. Talenta, saudara bisa lihat. Petrus berkata, Tuhan, sampai berapa aku harus mengampuni saudaraku jika ia berdosa terhadap aku? Tuhan Yesus berkata, sampai 7 kali? No. Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Tapi itu tidak bisa kita translate dengan literal. Karena Tuhan Yesus belum selesai. No. Sebab kerajaan Tuhan atau kerajaan surga seumpama seorang raja atau Tuhan sendiri yang hendak mengadakan perhitungan terhadap hamba-hambanya. Ini lambang dari judgment. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepada seorang yang berhutang 10.000 talenta. Saudara tahu berapa 10.000 talenta? 1 talenta itu kita harus kalikan dengan, pada zaman itu mata uang pada zaman itu denarius atau silver coin. Denarius itu mata uang yang dibayarkan biasanya untuk dilambangkan dengan 1 hari gaji 1 hari. 1 talenta. 10.000 talenta. Satu talenta itu berapa? Sekitar 6.000 denarius. Saudara bisa kalikan 10.000 talenta itu dikali 6.000. Itu 60 juta hari kerja. Sekitar 60 juta hari kerja. Sekitar 200.000 tahun gaji. Annual salary. 200.000 tahun. Bisakah saudara bayar 200.000 tahun, saudara? Kenapa? Musa berkata, kita itu maksimum 70 tahun. Kalau 80 itu sudah banyak sakit-sakitan. 70 tahun saudara diberikan. Tapi pakai waktu ini. Waktu ini kita pakai untuk apa? Untuk menyebarkan kerajaan Tuhan. Tapi ayat 25 Tuhan berkata, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu dan menyembah dia. Sabarlah dulu kepada segala hutangku dan akan kulunaskan, raja. Lalu tergeraklah hati saudara dan oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Saudara tahu dosa itu dilambangkan dengan hutang? Ya. Kalau saudara ingat doa Bapa kami, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bahasa Inggrisnya, ampunilah, forgive our debts. Debts itu opheleima, bahasa Yunani opheleima itu artinya hutang. Sama dengan opheleima yang di dalam konteks ini. Dalam bahasa Yunani. Jadi hutang kita dibayarkan 10.000, 200.000 tahun. Tidak ada yang bisa. Kita menuju 100 tahun itu tidak mungkin. Karena Tuhan yang mengambil nyawa kita. Dan kita akan ditanya, apa yang kita sudah perbuat? Tapi kita sering tidak mau tapi ini karena belas kasihan Tuhan. Kita masih bisa hidup, masih bisa menikmati firman Tuhan hari ini. Berbahagialah saudara. Jangan seperti orang yang tidak mau mengampuni saudaranya. Dan hamba ini, kita belum selesai konteksnya ya. Hamba ini, poin 2b, untuk peringatan buat kita. Tetapi ketika hamba itu keluar, seorang hamba yang lain berutang 100 dinar kepadanya, ia menangkap dan mencekik lawannya. Seperti kita semua. Kita tidak mau mengampuni orang yang bersalah karena apa? Kita cekik secara spirit ya. Tapi kita, ini secara bukan tidak bisa dijelaskan secara harafiah, tapi secara simbolik. Kita sering tidak mau memaafkan. Kita sama dengan mencekik mereka. Dan kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan yang mempunyai jiwa kita, yang mempunyai soul kita, yang mempunyai spirit kita. Dan kita sering berkata, bayar hutangmu. Suami, istri, kalau hidup dalam
dosa, tidak mau memaafkan. Bagaimana mereka? Kita melihat konteks keluarga. Hosea menikahi Hagar, meskipun dia kembali ke pelacuran. Dia kembali lagi ke pelacuran. Hosea tetap memaafkanlah. Itu artinya Tuhan juga memaafkan dosa kita. Tapi Tuhan mengingatkan kita ayat kedua, raja itu memanggil orang itu pada saat judgment day dan berkata kepada, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah dihapuskan. Kenapa kamu memohonkan kepadaku? Bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ini artinya dia dimasukkan ke penghakiman Tuhan pada saat itu, pada saat penghakiman terakhir. Dan maka hak Bapa yang ada di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudara dengan segenap hatimu. Inilah alasannya kita harus mengampuni mulai dari ayah, ibu, dan anak-anak akan melihat, oh ayahku mengampuni istri. Apa mama? Mama melihat mama mengampuni ayah. Dan mereka hidup dalam kasih karunia, dalam belas kasihan, dan anak-anak itu melihat. Saya bisa melihat, saudara, banyak anak-anak muda ini. Ayah, ibu, kuat sekali dalam memaafkan, karena mereka mengerti konteks firman Tuhan ini. Next. Gunakan belas kasihan sejati untuk memenangkan banyak jiwa. Lukas 6 ayat 35 sampai 36. Aku berkata kepada, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Berikanlah pinjaman. Berikanlah pinjaman kepada mereka. Tanpa mengharapkan balasan apapun. Jika kamu melakukan ini, kamu akan mendapat pahala yang besar. Kamu akan menjadi anak-anak Allah Maha Tinggi. Dia, karena Allah sungguh baik. Dan bahkan kepada orang yang penuh dengan dosa, yang tidak tahu berterima kasih, berikanlah belas kasihan yang sama seperti Bapamu memberikan belas kasihan. Saudara, ini mengingatkan orang-orang di keluarga kita. Kita harus ampuni. Karena apa? Alasannya ini. Karena kita diberikan belas kasihan. Itulah mengapa kita harus mengampuni mereka. Kalau saudara tidak mengampuni, saudara tidak akan diangkat menjadi anak-anak Allah. Itu adalah nightmare terbesar. Karena belas kasihan itu gratis. Bukan hanya gratis, kita masuk itu ke surga itu bukan cuma haleluya, haleluya, menyembah anak domba yang kudus itu. No, Tuhan akan memberikan pahala yang besar kepadamu. Saudara lihat ayat 35. Jika kamu melakukan ini, kamu akan mendapat pahala yang besar. Kalau saudara tampar sana, tampar sini, saling cekcok, tidak ada pahala, tidak ada kasih karunia, tidak ada belas kasihan. Tentu kita tidak mau hidup seperti itu, seperti anak-anak iblis. Next, belas kasihan sejati membawa manusia kepada pertobatan. Saudara bisa kita lihat, Stefanus di Kisah Para Rasul 7. Stefanus berkhotbah, evangelis, to the Jewish, untuk orang-orang Sanhedrin, untuk orang-orang yang ke bait Allah. Domba-domba yang kamu korbankan itu worthless, karena domba yang anak Allah yang hidup itu sudah dicurahkan darahnya untuk menghapus dosa kita. Hukum seremonial sudah selesai, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah. Yesus berdiri, bukan duduk. Kebanyakan dari kita membaca Alkitab, Yesus itu duduk di sebelah tahta Allah Bapa. Tapi Yesus berdiri itu menyambut. Itu lambang simbol. Menyambut. Martir Stefanus. Inilah yang patut kita contoh. Stefanus mati. Dan dia melihat anak manusia berdiri di tahta sebelah Bapa. Dia melihat itu. Maka berteriak-teriaklah orang-orang Farisi. Mereka sambil menutup telinga serentak menyerbu dia dan mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya dengan batu. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang pemuda bersama Saulus. Ada Saulus dan Stefanus melihat ada Saulus di situ. Dan Stefanus pun tidak tahu. Mungkin dia tidak tahu. Tapi di Alkitab, di kitab Kisah Para Rasul ini ditulis ada Saulus di situ. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa. Ini yang kita harus contoh. Stefanus berdoa dan katanya, Tuhan Yesus terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan nyaring, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan perkataan itulah meninggallah ia. Di sinilah kita bisa melihat, apakah kita mau seperti Stefanus, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang terdekat. Mereka dalam konteks orang Yahudi sendiri mereka tidak percaya. Dalam konteks keluarga banyak yang tidak percaya. Tapi kita tetap berdoa. Tetaplah berdoa.
Tetaplah berdoa saudara untuk orang-orang yang tidak percaya itu. Karena Tuhan akan membukakan mata mereka. Akan ada personal encounter untuk Saulus dalam perjalanan ke Damaskus. Dan doa Stefanus itu dijawab Yesus sendiri. Dan Saulus pun bertobat. Dan setengah perjanjian baru ditulis oleh Saulus. Dan dia menulis di kitab Titus 3 ayat 5. Dia menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Ini tulisan Paulus. Tetapi karena belas kasihannya oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu semua karena belas kasihan Tuhan. Bukan pekerjaan kita, tidak sama seperti orang Yahudi, saksi Yehova dan segala. Ayat yang untuk kita renungkan Roma 9 ayat 14 sampai 15. Jika demikian apa yang hendak kita lakukan? Apakah Tuhan atau Allah tidak adil? Mustahil, Tuhan itu adil. Yes. Tapi karena ada keadilan Tuhan dan juga ada belas kasihan. Aku akan menaruh belas kasihan. Itu adalah karakter dari Tuhan. Tuhan itu adil dan Tuhan itu membelas kasihan. Tapi karena dia membelas kasihani manusia, tapi dia harus menjalankan justice-nya atau mercy-nya. Dia harus menurunkan Yesus sebagai anak Allah yang hidup untuk menanggung dosa atau God's wrath atau dosa yang semestinya kita dapatkan, ditanggung di Kalvari oleh darahnya yang kudus, kita itu disucikan. Aku menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Tuhan sendiri yang berkata kepada Musa di kitab Keluaran 33 ayat 19. Dan Paulus tahu, karena Stefanus itu mati. Oh Andre, karena saudaramu ini dulu tidak percaya. Tapi bukan karena belas kasihan Andre, bukan karena kekuatan saya, tapi hanya belas kasihan dari Tuhan. No, not me. Not me. Tapi hanya belas kasihan dari Tuhan. Kita harus renungkan, saudara, Roma 9 ini. Yang seterusnya. Kita harus membedakan, kita harus belajar. Apa perbedaan mercy? Dan kenapa kalau saudara lihat orang-orang Farisi itu sangat mengagungkan sacrifice atau orang-orang mungkin seperti orang Muslim Yahudi zaman sekarang mereka menyembelih domba. Tapi itu sebenarnya hanya bayangan yang terjadi dan bukan yang sebenarnya fakta yang terjadi. Yang Tuhan sudah berikan bayangannya di perjanjian lama. Itu hanya segelintir, hanya sedikit bayangan yang terjadi di perjanjian baru. Saudara kalau memilih belas kasihan yang sejati itu atau eleos, saudara tidak mau. Yang saudara tidak mau adalah justice ini dalam konteks penghakiman terakhir ya. Penghakiman terakhir itu sangat mengerikan. This is nightmare. This is nightmare for Muslims. This is nightmare for orang-orang Jewish, Yahudi, dan saksi Yehova dan segala orang-orang yang mengajarkan perbuatan ini, perbuatan itu untuk menghapus dosa. No, tidak bisa. Gratis. Kita mendapatkan ini secara gratis. Upah dosa adalah maut. Kalau mereka mau sacrifice, that's fine. Tapi Yesus berkata, yang kamu mau, hei orang Farisi, pada saat dia duduk di rumah Matius, hei orang Farisi, dengarkan ini. Kenapa Hosea berkata seperti ini? Renungkan firman ini. Yang kamu inginkan, itu bukan yang kamu ingin sebenarnya belas kasihan. Sama seperti Tamar, mendapatkan belas kasihan dari Hosea, yang diperintahkan Tuhan untuk selalu mengasihi Tamar. Kenapa kamu mau sebaliknya? Kenapa kamu mau justice? Okay, that's fine. If you want justice, that's fine. Tapi Matius dan teman-teman berdosa ini yang mau masuk kerajaan surga gratis, tidak pakai kekuatan sendiri, tidak pakai apa? Secara gratis. Mereka yang mempunyai kerajaan Allah, bukan saudara, bukan orang-orang Farisi ini. Tuh, kita bisa melihat kalau saudara mendapatkan belas kasihan. Hukum Taurat itu hanya bayangan. Hukum seremonial, domba. Ibrani 10 ayat 1 sampai 3 saudara bisa baca. Domba yang di perjanjian lama itu hanya bayangan. Yang kedua, masuk kerajaan surga itu bukan karena hutang dosa kita itu dibayar di Kalvari. Saudara masuk gratis. Dan bukan hanya gratis, saudara mendapatkan pahala apa yang saudara lakukan pada saat waktu sekarang ini. Yang ketiga, Yesus memberikan upah anak-anak. Saudara bisa baca di Wahyu, hasil kerja keras masing-masing. Karena apa? Masuk kerajaan surga bagi orang baca yang mendapatkan Roh Kudus gratis. Tapi Tuhan itu juga adil. Seperti Pak Mada membawakan firman kepada gembala-gembala Tuhan yang tersesat, menggembalakan orang-orang yang mungkin kekurangan atau banyak orang-orang yang tidak mempunyai sarana makanan atau shelter atau apa semasa muda Pak Mada di Indonesia, di Malang, di Bali dan segalanya. Pak Mada akan mendapatkan sesuai dengan hasil kerja Pak Mada. Banyak orang yang melihat, oh Andre kamu itu ini. Puji Tuhan, saya dapat berkat.
Oh, banyak yang berkata, oh Pak Made ini. Puji Tuhan, Pak Made tidak kehilangan. Bahkan secangkir teh, hanya secangkir air saja, saudara tidak akan kehilangan upahnya. Apalagi campur teh sedikit, apalagi ditambahin dengan madu sedikit. Tuhan tidak melupakan. Yang saudara inginkan mercy, belas kasihan yang sejati. Yang saudara tidak inginkan pada pengadilan terakhir adalah keadilan Tuhan atau God's wrath. Dinamakan justice, dikaios. Saudara bisa lihat orang yang tidak mau menerima belas kasihan. Iblis, anak-anak iblis, nabi palsu, antikristus, termasuk saksi Yehova dan orang-orang yang berkata orang Yahudi. Ini nightmare buat mereka. Nightmare. Kenapa? Mereka yang dihakimi menurut hukum Taurat. Roma 2, ayat 12-16. Murka Allah masih ada pada mereka. Yohanes 3, ayat 36. Tidak ada Roh Kudus. Bagaimana bisa dibayar? Hutang dosa ditanggung masing-masing. Karena mereka berdosa. Dosa mereka semua dihitung. Dan dosa itu yang memisahkan kekudusan Tuhan dengan mereka. Mereka harus masuk ke neraka. Mereka harus bayar itu. Dan kalau saudara baca Imamat 16, tolong saudara baca karena waktu sangat mepet. Daniel 7 ayat 9-14 dan Matius 14 ayat 61. Daniel itu melihat penampakan. Saya bacakan. Daniel melihat, Daniel 7 ayat 13. Aku terus melihat. Pada sebenarnya Daniel 7 ayat 9 dia melihat tahta-tahta. Karena orang Yahudi melihat, oh, Tuhan itu satu. Oh, ya hakikatnya satu. Tuhan itu hakikatnya satu. Tapi Tuhan anak Allah yang Daniel lihat di ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Ini nightmare buat orang Yahudi, orang Muslim dan segalanya. Orang-orang yang tidak percaya Kristus. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang anak manusia atau the son of man in the clouds. Pada zaman itu Daniel pergi ke tempat pembuangan dan mereka berbahasa sehari-hari bahasa Aramaik. Seperti Eli lama sabaktan itu bahasa Aramaik, bahasa orang-orang Babylon. Yang dinamakan Breh de Nasha. Nasha itu man atau daging. Den itu anak, bahasa Aram. Datang ia kepadanya, lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan, kemuliaan, dan kekuasaan sebagai raja. Yesus itu sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, bahasa mengabdi kepadanya, termasuk kita. Kekuasaannya ialah kekuasaan kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya adalah kerajaan yang tidak akan musnah. Kenapa Daniel mendapatkan penglihatan pada saat malam itu? Tuhan memberikan mimpi ini kepada Daniel supaya orang-orang Yahudi itu tahu. Sebab tertulis, lihatlah. Dan itu terjadi dan akan terjadi. Dan saudara ingat, Yesus berkata, pada saat Judgment Day, pada saat judgment orang-orang Yahudi itu di depan mahkamah agama pada saat itu, the Great Sanhedrin itu. Markus 14 menulis 61. Ini nubuatan ya. Belum terjadi tapi kita akan lihat. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Ini Yesus. Imam besar itu atau Kayafas namanya. Imam besar Kayafas itu bertanya kepada Kristus. Sekali lagi katanya, apakah engkau Mesias, anak yang terpuji? Anak yang terpuji itu Kayafas tahu. Tapi dia pun tidak percaya. Itu adalah Bardenasha itu. Atau anak Allah yang in the clouds coming. Jawab Yesus ayat 62. Akulah dia. Ini masih dalam tawanan orang-orang Yahudi. Akulah dia. Akulah dia maksudnya apa? Daniel 7:13 itu. Akulah dia yang dimimpikan Daniel. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa atau Bapa. Ada 2 thrones, tahta-tahta. Ada Bapa dan ada anak. Dan datang di tengah-tengah awam dan langit-langit. Atau Bardenasha di Daniel 7:13 itu. Maka imam besar akan mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa lagi kita perlu saksi lagi? Inilah nightmare buat mereka. Kenapa dia mengoyakkan jubahnya? Begini saudara, orang-orang Farisi zaman itu, orang-orang Muslim, mereka tidak percaya. Tapi mereka melihat. Sebab tertulis. Tuhan sudah, akulah yang dimimpikan Daniel itu. Yang dimimpikan Daniel ayat 7 ini. The Son of Man coming in the clouds. The Son of Man coming in the clouds. Aku akan membayar dosa-dosa. Tapi mereka tidak mau menerima. Yang artinya apa? Begini saudara. Orang-orang Farisi melihat. Setiap tahun, saudara baca di Ulangan 16. Firman Tuhan kepadanya.
Katakanlah kepada Harun, ini orang-orang Yahudi ya, yang masih rely on sacrifice. Yang saudara tidak inginkan adalah sacrifice. Yang saudara inginkan adalah belas kasihan yang sejati dari Tuhan. Kalau mereka mau, oke, that's fine. Di Roma, di Efesus 3 ayat 2. Saudara bisa lihat. Dan ini ditulis di Imamat 16 ayat 2. Kalau oke, kalau kamu nggak mau belas kasihan dariku, kamu mau justice, oke. I will do justice. I will do justice. But it's not yet. When Jesus come for the second time, I will. Dan ini hanyalah bayangan ya saudara ya. Bayangan korban bakaran per tahun. Tiap tahun yang mereka lakukan. Tidak bisa membayar sebenarnya. Harus dibayar dengan daging manusia sendiri. Tuhan yang berinkarnasi. 100% Tuhan. Yes. 100% manusia. Yes. Yang mempunyai atribut-atribut Tuhan. Dan mempunyai atribut-atribut manusia juga. Katakanlah kepada Harun, kakakmu, supaya ia jangan sembarangan waktu masuk ke dalam tempat kudus atau holy place. Ini bayangan tentang holy place itu adalah surga yang akan kita tempati. Ini holy place, ini bayangannya ya. Di belakang tabir, di depan tutup perdamaian, dan di atas tabut atau mercy seat. Ingat ini mercy seat. Hati-hati saudara, kita harus ingat selalu. Supaya jangan ia mati. In order to say, orang-orang Farisi, oke, kamu mau justice, kamu akan mati. Selama-lamanya, sampai selama-lamanya, mereka akan ada kertak gigi dan ada tangisan di neraka karena mereka tidak mau mempercayai Yesus yang turun menjadi manusia. Supaya jangan ia mati. Ini sudah peringatan. Karena aku akan menampakkan diri Mesias atau Kristofani atau Theophany atau penampakan the coming Messiah in the clouds. I will appear in the clouds of the mercy seat. You don't want to this is a dangerous place. Dan kenapa mereka, dan sekarang kalau lihat konteks zaman itu, rasul-rasul Yahudi yang masuk, imam besar, seperti Kayafas, mereka masuk, kalau mereka mau mempersembahkan anak domba di depan altar itu, ya, di depan, sebelum di belakang veil itu ya, di depan ini, mereka kalau berdosa, sedikit. Kalau Tuhan tidak berkenan, kalau Tuhan tidak mempunyai belas kasihan, dia mati, langsung mati. There goes another one. Langsung mati, there goes another one. Lalu bagaimana orang-orang Israel mau masuk? Tidak bisa. Mereka harus kakinya either dirantai atau dikasih tali, ya. Dan mereka di pinggangnya ada buah pomegranate dan ada bel. Jadi kalau mereka jatuh, bang, there goes another one. Oke, mereka harus tarik 1, 2, 3 sampai keluar karena nggak ada yang berani masuk. Yang menjadi pertanyaan, maukah saudara menerima? Dan maukah saudara waktu ini dipakai? Demikianlah firman Tuhan saudara, supaya kita melihat suatu saat Kayafas, orang-orang Farisi, pada saat penghakiman itu, kita akan melihat, saudara ingat ini, Imamat 16, Daniel 7, Matius 14, saudara ingat ini, mereka akan diadili. Siapa yang membayar dosamu? Hutangmu siapa? Tidak ada. Oke, kamu akan mati karena I am the one that appears in the Son of Man, that appears in the clouds. Di perjanjian lama. Kamu tidak percaya? Oke, kamu harus bayar sendiri-sendiri. Demikianlah firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk pada hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur atas belas kasihan-Mu dan belas kasihan sejati yang sudah kita pelajari. Dengan cepat saja ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berikanlah kami waktu untuk menggunakan waktu ini yang Kau berikan. Supaya waktu ini dan kami bisa melihat nubuatan-Mu akan digenapi. Suatu kelak kami akan melihat pada saat mercy seat dibuka dan semua kitab-kitab itu dibuka. The Son of Man sitting on the throne dan Bapa ada sitting on the throne dan kita bisa melihat seluruh surga memuliakan nama-Mu. Dan kami ingin saudara Tuhan, kami ingin ya Tuhan memberikan hidup kami atau hati hamba ini. Ubahlah kami supaya kami memaafkan husband and wife and husband, supaya ada terjadi rekonsiliasi seperti cerita di Hosea di zaman perjanjian baru. Seperti cerita Matius dan pemungut cukai dan pelacur-pelacur yang masuk ke dalam kerajaan surga sebelum kami. Tuhan, kami serahkan firman-Mu ini ke dalam tangan-Mu supaya ini berbuah. Dan kami menjalankan firman-Mu ini dengan baik. Dalam nama Anak, Bapa dan Putra dan Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan. Amin.